Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Suci Ramadhani dan dengan NIM 07041282328041. Saya Lela Zaira dengan NIM 07041382328172. Saya Jovita Putri Nafini dengan NIM 0704118232. Saya Sakila Salwa Putri Herliana, NIM 070413828185. Saya Taskia Syifa Fatihah dengan NIM 07041382328166. Saya Ananda Sabrina dengan NIM 07041382328177. Nama saya Muhammad Novel Rizko Reyes, ujung NIM 200. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari konflik sosial PT Borneo Ketapang Permai dengan masyarakat Desa Semayang. Nah, jadi konflik agraria di Indonesia ini merupakan masalah struktural yang sudah terjadi secara turun-temurun atau dari tahun ke tahun. Nah, di Kabupaten Sanggau sendiri banyak terjadi konflik lahan sawit akibat tumpang tindih klaim, yang dimana orang-orang itu asal-asal bilang bahwasanya ini tanah hak milik mereka. Nah, kasus PT Borneo Permai Ketapang ini mencerminkan bahwasanya ada lemahnya tata kelola agraria dan perlindungan hak adat. Nah, kasus ini relevan dengan SDGs 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Baiklah, setelah latar belakang yang telah dijelaskan oleh teman saya, di sini saya ingin mengambil rumusan masalah beserta tujuan masalahnya. Untuk rumusan masalah sendiri akan terbagi menjadi dua, yaitu bagaimana konflik tersebut kita lihat dalam konteks dinamika antara PT Borneo dan juga masyarakat di Desa Senayang. Karena kita tidak melihat siapa lawan siapa saja, tapi juga bisa melihat siapa sih yang terlibat di dalamnya dan apa yang menyebabkan konflik tersebut bisa terjadi. Yang kedua, kita ingin menilai sejauh mana kasus tersebut bisa menunjukkan lemahnya tata kelola agraria serta keadilan sosial di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, sengketa di Indonesia itu telah mengalami banyak sekali hal yang tidak maksimal, entah itu dalam sisi regional, transparansi, maupun juga perlindungan hak masyarakatnya. Baik, masuk ke dalam tujuan. Di sini kita mengikuti dari rumusan masalah tadi. Jadi kita ingin melihat bagaimana konflik yang terjadi antara PT Borneo dan juga masyarakatnya. Jadi kita ingin melihat dari sisi latar belakang, terus juga aktor siapa saja yang terlibat, bahkan apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Yang kedua, kita ingin menilai apakah konflik ini mencerminkan masalah tata kelola agraria serta keadilan sosial di Indonesia. Karena kita tidak ingin melihat kasusnya saja, tapi juga dapat memetik makna yang bisa diambil untuk konteks nasional. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini akan kita kaitkan dengan SDG 16 atau Peace, Justice, and Strong Institution. Saya akan menjelaskan latihan teori yang kami gunakan. Teori yang kami gunakan pertama itu adalah konflik sosial dari Rewak dan Rendorf, di mana konflik ini tuh menjelaskan kenapa ketimpangan kekuasaan itu bisa muncul antara kelompok yang lebih dominan dan kelompok yang kurang berdaya. Dalam konteks kasus ini itu perusahaan ini memiliki posisi yang jauh lebih kuat berdasarkan legitimasi hukum dan ekonomi dibanding masyarakat lokal yang hanya memiliki legitimasi sosial, sehingga ketimpangan tersebut tuh menjadi sumber konflik. Lalu teori yang kedua itu menggunakan teori kekuasaan dari John Galtung, di mana Galtung ini membagi kekerasan menjadi tiga, yaitu kekerasan langsung, struktural, dan kultural, di mana kekerasan langsung ini terlihat dari aksi protes, blokade jalan, atau ketegangan yang terjadi di lapangan. Sementara kekerasan struktural itu muncul ketika masyarakat mengalami kerugian karena kebijakan dan keputusan ini tidak adil, misalnya kehilangan lahan tanpa adanya kompensasi. Yang ketiga itu kekerasan kultural, terjadi ketika praktik dan norma yang ada ini membenarkan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat tadi. Lalu yang terakhir itu ada konsep konflik transformation dari John Paul Lederer, yaitu pendekatan penyelesaian konflik yang tidak hanya menghentikan pertikaian, tetapi juga berupaya mengubah relasi sosial agar lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini tuh cocok untuk kasus agraria karena konflik ini biasanya berlangsung lama dan membutuhkan perubahan yang sistematik. Lalu kronologi konfliknya, saya akan menjelaskan kronologi konfliknya, di mana konflik ini tuh antara masyarakat dan PT BKB bermula pada awal tahun 2000-an ketika perusahaan itu melakukan ekspansi lahan sawit tanpa konsultasi dengan masyarakat setempat, di mana mereka ini mengubah hutan adat menjadi lahan sawit. Perusahaan ini juga menjanjikan kemitraan Indiplasma
Tapi dalam praktiknya sendiri itu mereka itu tidak merealisasikan janjinya tersebut, sehingga sebagai akibatnya masyarakat kehilangan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan tanpa menerima kompensasi yang layak. Kondisi ini sendiri memicu ketegangan yang semakin meningkat hingga akhirnya muncul aksi protes dan blokade jalan sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap perusahaan. Oke, dalam konflik antara PT Borneo Ketapang Permai dan masyarakat Desa Semayang, ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu ada masyarakat Desa Semayang yang mana sebagai pemilik hak atas tanah adat, dan mereka ini menjadi pihak yang paling terdampak karena kehilangan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Yang kedua yaitu ada PT Borneo Ketapang Permai sebagai perusahaan sawit yang memiliki hak izin usaha perkebunan dari pemerintah. Perusahaan ini melakukan ekspansi lahan, namun dalam prosesnya menimbulkan ketegangan karena dianggap tidak melibatkan masyarakat secara adil dan transparan. Yang ketiga yaitu ada pemerintah daerah sebagai regulator dan mediator. Pemerintah seharusnya memastikan izin dan proses pembukaan lahan ini sesuai dengan aturan, namun karena lemahnya pengawasan konflik ini menjadi semakin kompleks. Dan yang keempat yaitu ada LSM dan kalangan akademisi yang mana mereka mendampingi masyarakat dalam advokasi dan memperjuangkan pengakuan terhadap hak adat mereka. Kemudian masuk ke penyebab konflik. Yang pertama, adanya pengambilan lahan tanpa adanya persetujuan yang bebas yang didahulukan dan diinformasikan secara lengkap atau biasa dikenal dengan prinsip FPIC. Yang kedua, yaitu terdapat ketimpangan posisi tawar antara perusahaan besar dengan kalangan masyarakat adat yang lemah. Ketiga, konflik ini juga mencerminkan benturan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan kebutuhan sosial dari masyarakat, dan ketidakadilan agraria dan lemahnya tata kelola menjadi akar dari masalah konflik sosial ini. Pada slide ini, kita bisa melihat berbagai dampak yang muncul dari konflik tersebut. Yang pertama dari aspek sosial, terjadi perpecahan antara warga yang membuat hubungan masyarakat menjadi renggang. Kepercayaan satu sama lain ikut menurun sehingga solidaritas sosial melemah. Yang kedua dari aspek ekonomi, masyarakat menjadi kehilangan kemandirian, ketergantungan terhadap pihak luar meningkat, terutama akses lahan dan sumber daya. Ini membuat kemampuan mereka untuk mengolah kehidupan ekonomi secara mandiri semakin berkurang. Sedangkan dari aspek hukum, konflik yang terjadi karena tidak adanya pengakuan formal terhadap hak wilayah masyarakat. Posisi hukum yang lemah ini membuat mereka tidak memiliki kepastian dalam mempertahankan wilayah adatnya. Untuk memahami lebih dalam, kita menggunakan 3 teori. Pertama, menurut Rolf Dendorf, ketimpangan kekuasaan menyebabkan dominasi. Artinya, ketika satu pihak lebih kuat secara politik, ekonomi, atau hukum, maka potensi konflik akan semakin besar karena adanya pihak yang merasa dirugikan. Kedua, teori dari John Galtung menjelaskan bahwa kekerasan struktural dan kultural dapat menciptakan justifikasi bagi ketidakadilan. Jadi, masalah ini bukan hanya soal kejadian fisik, tetapi juga struktur dan budaya yang tidak setara. Ketiga, menurut John Paul Reeder, konflik ini seharusnya transformasikan menjadi hubungan sosial yang damai. Artinya, penyelesaian konflik tidak cukup dengan negosiasi teknis, tetapi perlu membangun kembali kepercayaan dan hubungan antar aktor. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang peran pemerintah terhadap kasus tersebut. Pertama, peran pemerintah Kabupaten Sangau sebenarnya juga sudah melakukan beberapa langkah untuk menangani konflik, di mana yang telah dilakukan itu sifatnya masih reaktif dan juga belum menyentuh akar masalah. Yang pertama, adanya membentuk forum mediasi antara masyarakat, perusahaan, dan juga tokoh adat. Forum mediasi ini juga dibuat untuk mempertemukan pihak-pihak yang terkait dan juga yang terhubung antara kasus tersebut, yang tujuannya untuk mengurangi ketegangan jangka pendek, mendengar keluhan masyarakat mengenai hilangnya lahan adat, dan juga menengahi perselisihan perjanjian kemitraan dan juga pembagian hasil sawit. Namun, forum ini juga sering bersifat formalitas saja, karena setelah forum itu selesai, kebanyakan dan sering terjadinya itu tidak dilanjutkan, hanya sekedar dilakukan saja. Selanjutnya adanya membentuk tim verifikasi batas HGU. Tim ini juga dibentuk untuk mengecek batas hak
guna usaha, di mana perusahaan yang selama ini tumpang tindih dengan tanah adat. Nah, peran dari tim verifikasi ini untuk mengidentifikasi apakah perusahaan melampaui batas koneksi atau mengklarifikasi mana lahan adat dan juga mana lahan perusahaan, dan juga menjadi dasar rekomendasi penyelesaian tanah. Namun dalam praktiknya, proses ini juga terlalu berlarut. Tidak ada mekanisme pemulihan lahan adat meski ditemukan juga pelanggaran. Namun ada juga verifikasi batas yang tidak otomatis dan juga memperbaiki ketidakadilan struktural. Terus yang ketiga itu adanya mendorong program CSR perusahaan. Pemerintah mendorong PT Borneo Ketapang itu memberikan kontribusi sosial seperti bantuan pendidikan, bantuan infrastruktur dari desa, dan juga dukungan ekonomi. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan sosial dan juga memperbaiki hubungan antara masyarakat dan perusahaan. Namun CSR ini juga tidak berkaitan langsung dengan persoalan lahan adat, tidak juga menjawab kehilangan sumber, dan juga CSR juga menjadi solusi permukaan saja yang meredam konflik hanya sebatas sementara, bukan untuk membenahi relasi kuasa antara perusahaan dan juga masyarakat. Selanjutnya, itu adanya analisis efektivitas solusi dari suatu masalah dari pemerintah tersebut. Nah, analisis ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada mediasi yang bersifat formalitas dan tidak berkelanjutan, di mana mediasi cenderung hanya menjadi acara resmi untuk menenangkan situasi masalahnya karena tidak ada monitoring yang tidak lanjut dan juga kesepakatan yang sering tidak dijalankan oleh perusahaan. Berikutnya ada ketimpangan kekuasaan yang masih terjadi, di mana dalam proses mediasi dan negosiasi, perusahaan juga pemilik modal, legalitas, dan juga akses politik. Masyarakat hanya punya legitimasi adat dan dukungan dari LSM. Akibatnya, posisi tawar-menawar itu tidak seimbang, di mana perusahaan bisa mendominasi pembicaraan dan juga pemerintah cenderung memainkan peran aman untuk menjaga investasi daerah. Berikutnya, yang ketiga, itu ada kepercayaan masyarakat, yang dimana kepercayaan masyarakat itu menjadi mengurang, dimana janji-janji palsu selama ini yang tidak terrealisasi, batas tanah yang tidak pernah jelas, dan juga pengaduan masyarakat yang sering tidak mendapatkan respon dari pemerintah secara langsung. Pemerintah dianggap lebih melindungi investasi daripada masyarakat lokal di sana. Akibatnya masyarakat juga skeptis terhadap setiap pertemuan yang mediasi. Mereka beranggapan bahwa pertemuan mediasi tersebut itu hanya sementara dan tidak ada kelanjutan yang lebih rinci lagi. Konflik ini juga mudah kembali lagi karena trauma-trauma dan pengalaman buruk yang dialami oleh masyarakat yang sebelumnya pemerintah tidak dapat mengatasi secara langsung. Berikutnya, adanya yang belum terjadi transformasi sosial yang adil. Nah, poin ini sangat penting dikarenakan terkait teori konflik transformation dalam yang sudah dijelaskan. Transformasi itu seharusnya mengubah relasi kekuasaan dan juga memberi ruang partisipasi setara, mengakui hak oleh secara formal, dan juga membuat perusahaan benar-benar bermitra dan juga bukan hanya menguasai. Namun yang terjadi itu sangat berbeda. Tidak adanya perubahan struktur, masyarakat tetap berada di posisi subordinat, dan juga perusahaan tetap mengkontrol lahan dan juga hasil ekonomi. Nah, dengan yang sudah jelaskan tadi, penyelesaian ini hanya bersifat untuk meredahkan konflik sementara, tidak menyelesaikan konflik secara langsung, dan pemerintah juga jarang sekali untuk menyentuh di akar masalah. Karena forum mediasi-mediasi yang telah dilakukan oleh pemerintah itu seringkali hanya sekedar meredah konflik sementara yang di permukaan saja, tidak langsung menyentuh akar masalah seperti langsung memberikan solusi ke masyarakat dan memberikan solusi untuk jangka panjang, tidak. Oke, lanjut kepada slide bernama rekomendasi model penyelesaian. Jadi mulai dari pertama yaitu namanya lembaga mediasi yang permanen serta independen dan transparan, supaya proses penyelesaian konflik Borneo tersebut ini tidak berpihak atau terbelah dua serta bisa berjangka panjang. Yang keduanya yaitu CSR partisipatif, yang program perusahaan harus ini melibatkan atau terjun ke masyarakat setempat secara sekaligus atau langsung depan muka. Itu jadi intinya ini bukan hanya sekedar formalitas saja. Yang ketiga yaitu adalah reformasi tata kelola agraria dengan pengakuan hak ulayat masyarakat
adat sebagai dasar keadilan agraria ini. Yang terakhir atau keempat yaitu adalah penyelesaian konflik secara total yang intinya berfokus pada SDG 16 atau Sustainable Development Goals 16 yang intinya itu keadilan, perdamaian dan kelembagaan yang kuat. Menuju kepada slide kesimpulan. Untuk secara kesimpulan, emang konflik agraria yang ini emang terjadi menunjukkan adanya ketidakadilan agraria yang bersifat struktural. Tapi peran pemerintah itu emang penting, akan tetapi juga dibutuhkan perubahan menyeluruh supaya penyelesaian lebih efektif. Serta dan yang garis besarnya ini emang yaitu adalah perubahan relasi sosial ekonomi yang seharusnya ini harus diperlukan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Jadi supaya emang perdamaian ini tetap terus menerus. Di suatu pagi di desa Semayang, suara burung-burung tak lagi seindah dulu. Perpohonan yang dulu berdiri kokoh, kini berganti dengan deru mesin. Di balik asap tipis pembakaran lahan, tersimpan amarah, kesedihan, dan ketidakadilan yang mengendap di hati warga. Suara mesin chainsaw menggema. Warga berkumpul di pinggir kebun sawit baru. Pak Thomas berdiri di depan masa. Wajahnya tegas, tapi matanya menyimpan kecewa. Wah semuanya, lihat sendiri kalian. Tanah warisan nenek moyang kita ini digusur tanpa ampun. Apalagi kata mereka itu pembangunan. Tapi lihat saja, apa? Cuma hanya abu serta pendustaan saja. Pak Thomas benar. PT Borneo Ketapang Permai sudah banyak sekali melanggar aturan. Tanah adat yang harusnya dilindungi justru ditebang habis-habisan. Kita punya dana satelit. Tanah seluas 300 hektar masih wilayah masuk wilayah adat Semayang. Tiba-tiba, mobil hitam berhenti. Laila turun dengan kacamata hitam. Langkahnya tegap. Sakila, kami punya surat izin resmi dari pemerintah. Yang itu legal sesuai dokumen. Jangan bikin warga takut dengan data yang benar deh, Bu. Alah, legal di atas dokumen itu belum tentu sah di lapangan, Bu. Masalahnya gini, apa? Masa anak-anak kami ini kehilangan apa? Tanahnya, apalagi mereka itu kelaparan langsung, tahu-tahunya langsung juga tidak termasuk juga haus. Kita ini Ketegangan pun tidak termasuk dari memuncak. angka laporan, Suara Bu. deru Lah, mesin kalau kini pernah bersaing dirugikan, dengan bicara baik-baik Pak di kantor manusia. kabupaten. Jangan bikin Desa warga takut Semayang ini pun dong. bagai bara Oke, api kalau yang begitu. siap menyala kapan saja. Beberapa minggu berlalu, suasana semakin panas. Warga menuntut perusahaan bertahan. Kabar akan pemblokiran jalan menyebar cepat. Hari ini pertemuan kedua diadakan. Kali ini dengan emosi yang nyaris tak bisa dikendalikan. Kami sudah muak terus. Kalau tidak ada keputusan, ya sudah kami blokir aja di akses ke kebun itu. Pak Reyes, jangan tidak akan sepihak deh. Perusahaan itu udah punya izin resmi dan semua proses itu udah legal. Legal di atas kertas, tapi nggak ada di lapangan. Itu namanya kekerasan struktural, Bu Laila. Sudah cukup. Saya minta turunkan nada bicara kalian. Kalau kita terus saling menyalahkan, konflik ini nggak akan reda. Saya harap situasi itu tidak akan memicu kericuhan. Kalau kalian semua terus keras kepala, saya akan tepuk tangan dan saya tidak mau itu terjadi. Konflik ini kayak nggak pernah berakhir aja. Kayak lebih panas dari api. Oke, saya ajukan dua pilihan kepada kalian. Yang pertama, perusahaan buka undang tentang bagi hasil. Yang kedua, perusahaan kembalikan lahan kepada masyarakat. Bagaimana? Jangan sampai Pertama kalinya, kedua permasalahan pihak ini benar-benar mendengar. turun ke Tidak lagi berteriak, Oke? tidak lagi menuntut, hanya berpikir. Karena pada akhirnya mereka tahu tidak ada yang menang dalam perang melawan sesama. Beberapa hari kemudian, ruangan rapat terasa tegang. Ada Laila, Pak Thomas, Sakila, Kapolsek Taski, wartawan Jovita, dan Bupati Ririn duduk di tengah.
Baik, saya harap hari ini kita bicara dengan kepala dingin. Konflik ini sudah membuat suasana di Semai semakin memanas. Saya harap kalian bicara dengan dada rendah dan bisa menyampaikan masing-masing pihak. Oke, Bu Bupati, kami dengan segala hormatnya tidak berminat untuk menolak pembangunan tersebut. Karena sekali lagi, kami ini sudah punya hak adat serta yang tanah kami ini sudah diakui sejak lama. Itu saja. Saya paham perasaan warga Bupati, tapi perusahaan kita tuh juga punya izin yang resmi. Kami siap kok bantu dengan program CSR. Kami juga bisa mungkin dengan membantu program perusahaan, bangunan sekolah, atau mungkin sumur bor. CSR bukan solusi dari suatu masalah, Bu Laila. Kalau akar masalahnya masih dibiarkan begitu saja. Kami ingin perusahaan mengakui kesalahannya dan melakukan pemulihan lingkungan besar-besaran. Tolong jangan saya menyalahkan terlebih dahulu. Kami dari pihak kepolisian sudah menengahi beberapa kali, tapi emosi warga semakin hari semakin meningkat. Kami membutuhkan kesepakatan tertulis hari ini. Permisi Bupati, apakah pemerintah daerah akan turun tangan langsung memverifikasi lahan adat ini? Karena publik menunggu tindakan nyata, bukan hanya janji. Betul Mbak Jovita, saya akan membuat tim gabungan Persatuan Masyarakat, LSM, dan pihak perusahaan. Saya akan langsung terjun ke tempat lokasi. Jika 2 minggu dari sekarang ada Pak Thomas terlihat menatapnya. kecurangan, maka Masih izin keras perusahaan akan tapi dihentikan. mulai luluh. Baiklah, kalau itu keputusan bersama, kami siap patuh. Kami juga ingin perusahaan ini hidup berdampingan dengan warga, bukan dengan musuh. Oke, kalau begitu juga kami bersedia untuk buka secara pintu damai. Tapi sekali lagi, jangan hutan kami ini ditebang sembarangan. Karena ini bukan cuma tanah saja, Konflik itu ini belum napas benar-benar kami juga. selesai. Tapi ada harapan baru di udara. Desa Semayang belajar bahwa kadang suara paling kecil pun bisa mengguncang yang paling berkuasa, asal mereka berani bersatu. Lampu meredup, suara burung kembali terdengar. Layar menutup dengan kalimat, "Tanah bukan sekedar ruang hidup, tapi bagian dari jiwa yang harus dijaga."